Ya, selamat malam ya rekan-rekan sekalian. Saya ingin memperdengarkan satu percakapan saya dengan beberapa orang di sini mengenai terorisme gitu ya. Ini pokok bahasannya agak agak rancu ya, tetapi marilah kita perdengarkan, kita mendengarkan bersama-sama. Semoga bisa menjadikan pencerahan buat kita dan memberkati semua teman-teman dalam channel ini. Mari dukung terus ya, berkati terus channel ini karena ini murni pelayanan untuk pelebaran kerajaan Injil kerajaan Allah. Terima kasih teman-teman. God bless you. Sebelum kamu menghina Islam, teroris ya, buat kerusuhan, kamu berkaca diri dong ya. Itu pelaku pembakaran masjid di New York itu siapa pelakunya kalau bukan Kristen ya? Iya, banyak kok perilaku terorisme di negara ini, kayak kerusuhan di Poso itu ya, kerusuhan di Ambon gitu loh, penjajahan Belanda. Itu siapa yang menyebarkan agama dengan 3G? Itu siapa yang nyebarin agama seperti itu? Islam kan nggak mungkin seperti itu menyebarluaskan agamanya. Nggak nyambung apa sih? Gue kan udah ngejelasin secara detail apa yang lo pertanyakan. Tapi kenapa lo selalu ngulang-ngulang topik? Nggak jelas kan lo? Nggak jelas lo. Pret. Kalau orang Kristen, mereka melakukan hal itu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak saleh, tidak ikut ajaran agamanya, orang-orang pembangkang. Kalau ada orang Kristen yang melakukan kejahatan itu, mereka membangkang kepada Tuhannya, nggak ikut ajaran Tuhannya. Mereka bukan orang-orang soleh. Kalau mereka mati, mereka dilempar ke neraka sebagai ganjaran dari perbuatan mereka. Tapi kalau teroris, mereka itu orang-orang yang dekat sama Tuhannya, yang ikut perintah Tuhannya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengejar hadiah sorga, 7 bidadari. Kan mereka ngejar sorga. Tuhannya kan yang ngasih itu kan, Tuhannya yang kasih sayembara. Kalau mau langsung ke sorga harus berjihad, gitu loh. Itu bedanya. Mereka mengejar sorga. Oke? Okay? Kan kamu selalu bilang ya, kalau kitab kami itu palsu, palsu, palsu. Ya saya nantangin ya, nantangin gitu loh, nantangin. Buatlah, buatlah surat yang sebanding dengan Al-Quran. Ya, ini bukan untuk saya ya, kita lewati. Hai Uti, Tante Uti, apa kabar Tante Uti? Baik. Waduh, waduh, waduh. Aduh, 23. Hai Uti, Tante Uti, apa kabar Tante Uti? Baik. Perasaan ini sudah dibahas loh sama debater-debater lain. Tapi kenapa Anda selalu menanyakan itu terus? Logikanya gini loh. Ketika kita diserang musuh, apakah kita harus diem aja, ditindas gitu oleh musuh? Masa kita harus istilahnya menyambut musuh dengan gembira gitu? Kan enggak, harus dilawan. Gitu Mbak Uti. Ya saya ingin melihat Anda saja yang selalu menghina Al-Quran, itu bukan firman Allah, Al-Quran itu palsu, gini-gini gitu. Ya coba gitu loh, coba buat surah yang semisal dengan Al-Quran. Gitu aja kok repot kamu, mas. Maaf, itu bukan buat saya ya, itu buat Pak Kusnadi. Tante Uti, namaku itu Yuas Tante Uti, kok Tante Uti ini ganti-ganti nama saya sih Tante Uti? Kalian selalu menghubung-hubungkan Islam itu teroris. Sekarang aku mau tanya, teroris itu emangnya agamanya apa? Agama Kristen gitu loh. Teroris itu memangnya kalau lagi bunuh orang teriaknya apa?
Yesus Yesus atau Allahu Akbar. Oke? Teroris itu dia ngejar apa? Ngejar sorga bidadari apa sorga orang nggak kawin dan mengawinkan? Itu saja. Oke? Teroris itu berdasarkan perintah. Oke, teroris itu ada ayatnya, ada perintahnya, ada contohnya. Nabimu sudah mencontohkan jauh sebelum kalian itu ada, karena dia siar agama dengan cara seperti itu. Oke? Dan barang siapa yang gugur, ya kan, yang gugur saat membunuh, nah itu akan diberikan syuhada, akan disebut syuhada, akan mendapatkan 72 bidadari. Kalau kamu bilang aku fitnah, kamu buka sendiri di ayatmu atau aku yang bukain, oke? Kalian selalu menghubung-hubungkan Islam itu teroris. Sekarang aku mau tanya, teroris itu emangnya agamanya apa? Agama Kristen gitu loh. Teroris itu memangnya kalau lagi Yuanita Budiman, how are you Yuanita Budiman? Tante Uti, namaku itu Yuas, Tante Yuti. Kok Tante Uti ini ganti-ganti nama saya sih, Tante Uti? Kalau kamu bilang kalau kita diserang kita akan melawan, bahkan lawanannya itu melawannya jauh lebih jahat daripada orang yang menyerang gitu kan. Kalau kita diserang masa kita mau diam aja gitu kan. Nah sekarang aku mau tanya, ngapain ente beragama? Oke? Karena orang yang nggak beragama juga kayak gitu. Orang yang nggak beragama juga gitu. Kalau digebuk ya gebuk lagi. Kalau ditendang ya tendang lagi. Bahkan tendangannya lebih keren dari yang menendang. Itu kan orang-orang yang nggak beragama yang melakukan hal seperti itu. Ngapain nanti beragama? Nggak ada perubahan itu dalam akhlak, dalam apa itu nggak ada perubahan kalau ente beragama. Tetapi kalau kita dipukul kita pukul lagi, kalau kita diserang kita serang lagi, gitu kan. Tinggal siapa yang mulai aja gitu, ya kan, siap perang aja. Tunggu aja siapa yang mulai, gitu kan. Ngapain ente beragama? Akhlak ente nggak sama, nggak lebih tinggi daripada yang lain, oke? Ibu Uti, ya. Orang yang membunuh itu, yang membunuh mengenai Allahu Akbar, itu sebenarnya oknum. Ibu Uti, itu sebenarnya oknum. Orang yang mengatasnamakan Islam, orang yang biar Islam itu terlihat jelek di mata agama lain, padahal itu hanyalah oknum. Bu Uti, kami juga sebenarnya tidak setuju dengan tindakan seperti itu, Bu Uti. Gitu. Bahkan nih ya, Bu Uti, Islam itu, perang itu mempunyai peraturan, Bu Uti. Islam berperang itu tidak pernah yang namanya membunuh orang hamil, membunuh anak-anak, itu tidak pernah, Bu Uti. Ya, apalagi jika musuh itu sudah lemah, sudah lemah lah istilahnya, sudah lemah, terpuruk, terkulai lemah gitu loh. Itu nggak diserang, Mbak Uti, nggak diserang, Bu Uti. Ngawur ini ayatnya, ngawur. Paling juga dari Google Translate kan. Lebih baik Al-Quran saya daripada ini. Kamu nggak tahu ya, memang sekarang gini, apa sih maksud perang yang dikatakan oleh Muhammad itu? Emangnya Muhammad itu pemimpin perang? Dia itu jenderal ya, sekelas jenderal yang memaklukmat perang untuk negaranya. Dia apa jabatannya dalam kepemerintahan? Ingat ya, pada masa Yesus aja kerajaan Romawi apa segala kerajaan, hierarki kerajaan pemerintahan di negara itu ada. Jadi ketika Muhammad kamu bilang itu perang apaan? Ya, perang apaan? Apa dia bapak jenderal gitu? Negaranya terancam lalu dia memaklumat perang gitu. Nah, sekarang kamu jawab saya, perang apaan yang dipimpin oleh Muhammad itu? Hah? Perang apaan? Oke, jawab dulu, itu perang apa? Apakah itu perang merampas harta saudagar-saudagar lalu memaksa mereka untuk menerima Islam, atau memang perang negaranya memang sedang dalam keadaan darurat dan memaklukmat perang? Oke? Jawab aja.
Ya, tidak ada jawaban lagi setelah itu karena memang ya memang tidak bisa dijawab ya. Kenyataannya memang kan perang dalam syiar agama, bukan karena perang yang lain. Mereka selalu mengatakan, "Oh, itu kan dalam situasi perang, dalam situasi perang." Tapi masalahnya perang apaan gitu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati kita. Semoga perbincangan ini membawakan pengetahuan buat kita. God bless you.